Yang pertama ada memahami pembahasan, metodologi, tujuan, dan kegunaan ilmu fikih. Objek pembahasan yang menjadi bidang bahasan ilmu fikih hanya mencakup hukum yang berkaitan dengan masalah amaliyah. Yang pertama, seorang ahli fikih membahas tentang bagaimana seorang mukallaf melaksanakan sholat, puasa, naik haji, dan lain-lain yang berkaitan dengan fikih ibadah mahdoh. Yang kedua, pembahasan al-ahwal as-syakhsiyah atau hukum keluarga. Yang ketiga, membahas bagaimana cara melakukan muamalah, hukum perdata seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang keempat, pembahasan yang berkaitan dengan fikih jinayah atau hukum pidana. Yang kelima, yang berkaitan dengan ahkam al-qadha atau hukum acara. Yang kedua, ada metodologi di mana terdapat yang pertama, pembahasan dalil syarah secara global, Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Qiyas. Yang kedua, pembahasan tentang hukum dalam usul fikih. Yang ketiga, pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Yang ketiga, ada tujuan ilmu fikih. Menurut Asy-Syatibi mengatakan bahwa tujuan syariat Islam atau fikih atau hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan pada 5 hal mendasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Yang keempat, ada tujuan mempelajari. Mempelajari ilmu fikih berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Mempelajari ilmu fikih berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Yang selanjutnya ada hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu tauhid. Hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid seperti hubungan antara bangunan dan pondasi. Ilmu tauhid merupakan pondasi yang kokoh, sedangkan bangunan yang berdiri tegak megahnya di atas pondasi yang kokoh dan kuat, itulah ilmu fikih. Yang kedua, ilmu hadis. Dengan kata lain, ungkapan bahwa fikih tidak dapat dipahami dengan baik, bahkan tidak dapat dikembangkan melalui ijtihad manakala pelakunya mengesampingkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada ilmu tafsir. Tafsir yang berusaha mengurai dan menjelaskan khusus ayat-ayat yang berhubungan dengan norma atau hukum disebut tafsir ayat ahkam. Inilah yang menjadi hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tafsir. Yang keempat, ilmu falak. Hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu falak, di mana ketika kita mempelajari ilmu falak, maka akan nampak kebesaran Allah, sehingga kita dapat selalu mengingat Allah dan tidak merusak alam. Yang kelima, ada ilmu akhlak. Pemisah ilmu fikih dari ilmu akhlak secara tajam akan mengakibatkan ilmu fikih kehilangan keindahannya. Yang keenam, ilmu sejarah. Dari Tariq al-Ashri, ini akan tahu pasang surutnya ilmu fikih dan bagaimana penerapannya di berbagai daerah di dunia Islam. Yang terakhir, ada Muqaranat al-Mazhab. Perbandingan mazhab ini lebih tepat disebut dengan cara mempelajari fikih dengan membandingkan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Yang selanjutnya, ibadah mahdoh dan muamalah. Pengertian, ibadah mahdoh merupakan bentuk komunikasi langsung antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini menekankan hubungan vertikal antara hamba dan penciptanya. Yang kedua, syarat umum ibadah mahdoh. Yang pertama, keimanan sebagai landasan utama ibadah. Yang kedua, ibadah dilakukan dalam keadaan sadar. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah secara tersendiri. Yang keempat, ibadah dilaksanakan dengan ikhlas. Yang kelima, ibadah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Yang ketiga, ada tujuan ibadah mahdoh. Di antaranya ada tujuan yang dekat atau goyah al-qaribah. Dan yang kedua, tujuan yang jauh atau goyah al-bait. Yang keempat, ada manfaat ibadah mahdoh. Di antaranya, yang pertama, ibadah mahdoh mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua, melaksanakan ibadah mahdoh secara rutin mengajarkan kedisiplinan dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam konteks sosial dan transaksi komersial. Istilah fikih muamalah secara khusus berfokus pada ilmu yang mengatur hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan aspek-aspek harta. Yang kedua, ada pembagian fikih muamalah. Di antaranya terdapat yang pertama, muawadah maliyah atau transaksi keuangan. Yang kedua, ada munakahat atau hukum pernikahan. Yang ketiga, ada muhasamat atau pertikaian. Yang keempat, ada amanat dan aryah atau hukum pinjaman. Dan yang terakhir, ada tirkah, hukum peninggalan atau warisan. Yang ketiga, ada ruang lingkup fikih muamalah.
Yang pertama ada al-mu'amalah al-adabiyah, dan yang kedua ada al-mu'amalah al-madiyah. Yang keempat ada prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama ada prinsip dasar dan yang kedua ada prinsip umum. Yang selanjutnya ada sumber-sumber ilmu fikih. Yang pertama, sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati diantaranya terdapat. Yang pertama, Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qira'a, yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah penuturan sahabat tentang Rasulullah baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Yang ketiga ada ijma. Menurut Ali Abu Razak, ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Yang keempat ada qiyas. Secara terminologis, qiyas menurut ulama usul fikih berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada teks atau nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Kemudian yang kedua ada sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Di antaranya itu ada yang pertama istihsan. Secara etimologi, istihsan diartikan menganggap sesuatu sebagai kebaikan. Yang kedua ada maslahah muslahah. Secara etimologi, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfaat, baik artinya maupun wajannya atau timbangan kata, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat as-shalah. Sementara secara istilah, maslahah mursalah adalah maslahah-maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat legitimasi atau membatalkan maslahah tersebut. Yang selanjutnya ada istisab. Secara etimologi, istisab artinya membandingkan sesuatu dan mendapatkannya. Yang keempat ada sajuz jariyah. Secara keseluruhan, sajuz jariyah berarti menutup jalan menuju kemaksiatan. Dalam istilah, sajuz jariyah merujuk pada upaya untuk mencegah atau menutup kemungkinan terjadinya kerusakan. Yang kelima ada urf. Urf secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. Yang keenam ada syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana berasal dari kata syar'u atau syir'ah yang berarti aliran air, agama atau hukum syariat, sedangkan qoblana berarti sebelum Islam. Yang selanjutnya ada sumber-sumber hukum fikih. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan ilmu fikih. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang selanjutnya ada ijma. Kata ijma secara bahasa berarti kesepakatan atau konsensus. Ijma merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum. Apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nas dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang terakhir ada al-qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Yang selanjutnya ada keterkaitan ilmu fikih dengan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama ada akidah atau ilmu tauhid. Akidah merupakan dasar keyakinan dalam Islam yang berkaitan dengan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, dan takdir. Ilmu fikih di sisi lain mengatur perilaku praktis sehari-hari. Yang kedua ada tafsir. Ilmu fikih dan tafsir memiliki keterkaitan yang erat karena tafsir memainkan peran penting dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum fikih. Yang terakhir ada akhlak atau ilmu tasawuf. Akhlak berkaitan dengan moralitas dan etika Islam. Fikih mengatur aspek hukum dalam beribadah dan muamalah, sedangkan akhlak menekankan pada keikhlasan, niat, dan perilaku hati. Jadi, pelaksanaan hukum fikih tanpa akhlak yang baik akan kehilangan ruh spiritualnya. Pembahasan terakhir mengenai kaidah-kaidah fikih. Yang pertama dari ruang lingkup kaidah fikih. Disebutkan bahwa al-qaidah adalah ketentuan atau aturan yang bersifat menyeluruh. Pengertian fikih, kata fikih dalam bahasa Arabnya berasal dari al-fiqh yang secara bahasa diartikan faham. Selanjutnya ada sumber-sumber kaidah fikih. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad.
Selanjutnya ada sejarah kaidah fikih periode Rasul dan sahabat. Pada masa Nabi, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum Islam ada pada Nabi sendiri, tidak ada pada orang lain. Semua masalah hukum yang muncul dalam masyarakat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui petunjuk wahyu, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang selanjutnya ada periode kodifikasi. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, kaidah-kaidah fikih juga mendapat perhatian serius dari para ulama berbagai mazhab hukum. Keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fikih tersebut. Selanjutnya pada masa modern, pada periode modern, kodifikasi kaidah-kaidah fikih telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Perlu dikemukakan bahwa hingga saat ini, kaidah-kaidah fikih yang masih ada dianggap relevan dan masih dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelesaian berbagai masalah fikih. Yang selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya kaidah fikih. Yang pertama itu karena faktor mujtahid dan ulama, dan yang kedua ada faktor kemunculan. Selanjutnya ada kaidah-kaidah fikih induk. Di sini ada kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya setiap perbuatan tergantung pada tujuannya. Kaidah kedua itu al-yakin la yuzal bi al-syak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ketiga al-masaqah tajibu al-tasyir, kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Kaidah keempat ada al-darar yuzalu, kemadaratan harus dihilangkan. Kaidah kelima yaitu al-adah al-muhakamah, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang selanjutnya beberapa kaidah fikih cabang yang disepakati mayoritas ulama. Kaidah pertama itu ada ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad kemudian. Yang kaidah kedua, apabila berkumpul antara halal dan haram pada waktu yang sama, maka dibenangkan yang haram. Kaidah ketiga, mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selainnya adalah disenangi. Kaidah keempat, keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan.